Baik, pada pagi hari ini saya membuka ruang kesaksian. Mungkin ada satu atau dua orang yang mau memberikan kesaksian, memberikan cerita pengalaman iman bersama Tuhan Yesus. Boleh, saya persilahkan, kurang lebih 5 menit mungkin per satu orang. Jika ada, silahkan dibuka mic-nya agar kita boleh sama-sama mendengarkan. Mungkin yang ada di sini silakan kalau jika ada. Bu, saya Ibu. Oh, silakan, Ibu Winarni ya. Ya. Ya, silakan Ibu. Ya, salam semuanya Bapak Ibu. Di sini saya mau kesaksian menyaksikan cinta kasih Tuhan Yesus dalam hidup saya. Pada awal tahun 2021 saya kena penyakit autoimun. Saya penderita autoimun dan kemarin pada bulan Mei 2021 saya bersama suami saya positif COVID gitu. Nah, puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa bahwa saya penderita autoimun tapi saya kena COVID tapi saya puji Tuhan masih sehat dan kuat seperti biasa kayak gitu karena semuanya itu karena kasih Tuhan Yesus dalam hidup saya. Nah, Tuhan Yesus itu luar biasa, ajaib sekali. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, berserah kepada Tuhan Yesus, Tuhan tuh tidak akan membiarkan kita kayak gitu. Terus kemarin lagi bulan Mei ya. Bulan Mei itu setelah saya sama suami saya positif, selang 1 bulan 6, terus ada saudara saya yang meninggal karena positif COVID gitu. Nah, setelah itu dalam keadaan demam, greges kayak gitu karena saya kan autoimun tuh kalau kecapean pasti drop, pasti greges kayak gitu. Nah, setelah itu karena saudara saya meninggal, terus semuanya di swab gitu, satu keluarga di swab semua gitu. Tapi waktu di swab itu saya dalam keadaan demam dan drop gitu. Nah, setelah di swab sebelum PCR itu keluar, swabnya jadi, saya itu berserah kepada Tuhan, menunggu hasil swabnya itu saya hanya berserah dan saya hanya mengandalkan Tuhan. Tuhan, apa yang Kau mau dalam hidupku? Aku mau. Terserah Tuhan, kalau Tuhan memang mengizinkan saya positif lagi, ya oke lah Tuhan, saya nggak apa-apa, saya senang aja, saya mau jalani bersama Tuhan, kayak gitu. Terus setelah singkat ceritanya gitu, PCR-nya jadi, kok malah puji Tuhan saya negatif, hasilnya malah suami saya yang positif, padahal waktu itu yang sehat kan suami saya gitu, dalam keadaan sehat walafiat, nggak ada gejala apa-apa, dia malah positif, tapi saya malah puji Tuhan saya negatif. Nah, saya tuh bersyukur sekali punya Allah seperti Allah kita ya, Tuhan Yesus gitu, Allah yang luar biasa. Dia tuh tahu apa yang kita mau, dia tuh tahu apa yang kita butuhkan, dia tuh peduli banget sama kita gitu. Saya tuh membanggakan bahwa saya puji Tuhan, Tuhan Yesus telah memilih saya menjadi umat pilihannya. Nah, ini kesaksian dari saya, cukup ini ya. Ini kesaksian saya yang akhir-akhir ini aja ya Bu. Kesaksian yang maksudnya mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Sungguh-sungguh besar sebelum COVID ini yang tahun-tahun yang lalu gitu. Terima kasih Bu, sekian kesaksian dari saya. Terima kasih Ibu Winarni ya, betul ya. Terima kasih banyak, Tuhan begitu baik atas berkatnya, Ia memberikan kasih terus melimpah hari demi hari, walaupun keadaan Ibu juga ada autoimun, tetap Tuhan menjaga dan memelihara. Baik, puji Tuhan, dengan kasih Tuhan yang selalu mengalir, membuat kita lebih damai, lebih sukacita karena ada janji yang begitu pasti yang Tuhan boleh sediakan bagi kita. Kasih Tuhan itu begitu besar, janji kasih Tuhan itu pasti.
Baik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan kepada Evangelis Roni Suwono untuk membawakan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan lebih dulu. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami bersyukur, berterima kasih, karena di pagi indah Engkau berkenan menerima kami, untuk kami boleh datang ibadah kepada Engkau. Berbicaralah Tuhan kepada setiap pribadi kami. Itulah kerinduan kami, yaitu mendengar akan firman-Mu. Kami menyiapkan tanah hati kami yang saat ini untuk menerima segala firman yang hari ini akan Engkau sampaikan. Kami yakin Tuhan, firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Namun firman-Mu itu pula Tuhan, yang akan menuntun setiap langkah kaki kami, hingga kami bersama-sama dengan keluarga kami boleh berjalan melewati jalan benar dan selamat yang Kau sudah tetapkan. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah untuk kami siap mendengar akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita punya tema adalah hamba Tuhan atau hamba uang. Saudara, istilah hamba uang bukanlah istilah yang dikeluarkan, yang diberikan oleh kita sebagai manusia. Namun, istilah hamba uang itu adalah istilah yang dicetuskan sendiri oleh Yesus yang adalah Kristus. Saudara, kita baca lebih dulu satu ayat firman Tuhan dari Lukas pasal 16 ayat 13 dan 14. Silakan Pak Andri, bisa ditampilkan, bisa dibacakan dari Lukas 16 ayat 13 dan 14. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ayat 14. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Amin. Saudara, perhatikan lebih dulu dari ayat 14 yang berbunyi demikian. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu. Nah, saudara, berarti kita tahu istilah daripada sebutan hamba uang justru dicetuskan oleh Kristus sendiri terhadap siapa? Terhadap orang-orang Farisi. Siapa orang-orang Farisi? Adalah orang-orang yang sehari-hari mereka hidup di bait Allah. Mereka adalah orang-orang yang faham dan mengerti akan firman Tuhan dan menjadi salah satu pemuka pada zaman mereka, di mana rakyat datang ke mereka untuk bertanya tentang isi Alkitab. Nah, saudara, justru Yesus yang adalah Tuhan ini mengistilahkan orang-orang Farisi itulah yang sebagai hamba-hamba uang. Nah, saudara, kenapa Yesus Kristus Tuhan bisa katakan seperti itu? Yang kalau kita analogikan, jangan-jangan di zaman sekarang ini juga ada Farisi-Farisi modern, yaitu orang-orang yang paham dengan kitab suci, yang sehari-hari tinggal di dalam bait Allah, terlibat secara langsung dengan kegiatan gerejawi, terlibat secara langsung di dalam ibadah-ibadah dan lain sebagainya. Nah, saudara, ternyata Tuhan Yesus itu melihat dari gaya hidup ahli Taurat dan orang Farisi ini yang tidak sesuai dengan dia sebagai tuannya. Maka dia berani berkata bahwa orang-orang Farisi itu adalah hamba-hamba daripada uang. Nah, saudara, kenapa? Karena ternyata di dalam ayatnya yang ke-13, Tuhan Yesus itu memberitahukan kepada saudara dan saya, di dalam dunia ini ada dua tuan. Yang satunya adalah dia sendiri,
Yang satunya adalah mamon, harta benda. Dan yang namanya harta benda ini tadi, saudaraku, disebut oleh dia bukan sebagai benda mati. Tetapi dia berkata, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang. Berarti dia menyimpulkan, harta benda ini sama dengan pribadi. Disebut tuan, disebut seorang. Sehingga dia memberikan perhatian secara khusus terhadap mamon. Hati-hati loh terhadap mamon. Karena apa? Mamon ini bisa menggerakkan siapapun yang mengabdi kepada dia, sehingga mamon ini pun bisa menjadi ilah yang lain bagi orang-orang yang mau menghamba kepada mamon tersebut. Sebab setiap hamba itu akan selalu dekat dengan Tuhan yang dilayani. Jika kita melayani Kristus, maka kita akan dekat dengan dia. Sebab di mana dia ada, kita pun ada di situ. Demikian pula sebaliknya. Jika kita menjadi hamba uang, di mana ada uang, kita pun ada di situ. Dan dia berkata, kamu tidak bisa loh setia kepada dua-duanya. Tidak boleh, tidak bisa. Kamu harus milih salah satu. Kalau kamu milih setia kepada aku, kamu jadi musuhnya mamon. Tapi kalau kamu setia kepada mamon, kamu jadi bermusuhan dengan aku. Dengan arti kata lain, kita harus memilih salah satu daripada kedua tuan itu tadi. Nah, saudara, bagaimana dengan hamba Tuhan? Hamba Tuhan adalah yang pasti, dia pasti berkata, aku ini kan orang Kristen. Kalau namanya orang Kristen, itu tertulis di dalam Kisah Rasul 11 ayat 26. Pak Andri mungkin bisa ditampilkan. Ya. Ya, mungkin bisa ditampilkan Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Tolong dibacakan Pak Andri. Sebentar. Kisah 11 ayat 26. Kisah Rasul 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Iya, saudara, sebutan Kristen itu adalah sebutan untuk mengolok-olok. Siapa yang diolok-olok adalah jemaat di Antiokhia yang diajar oleh para rasul. Paulus dan teman-teman ngajar di sana kurang lebih 1 tahun. Dan kemudian jemaat ini memiliki hidup mencontoh Yesus yang adalah Kristus. Gaya hidupnya dicontoh. Sehingga oleh karena mereka menampilkan gaya hidup seperti Kristus, maka orang Antiokhia itu mengolok-olok kelompok ini sebagai sebutan Kristen. Nah, saudara, oleh karena Pak ahli Taurat dan orang Farisi tadi, mereka ini memiliki gaya hidup yang berbeda, seakan-akan lebih tinggi daripada tuannya, maka Tuhan Yesus juga menyampaikan satu pesan kepada ahli Taurat dan orang Farisi, juga kepada Anda dan saya yang ngaku dirinya Kristen, yang ngaku dirinya sebagai hamba daripada Tuhan Yesus. Yohanes pasal 13 ayat 16 Pak Andri, ya, bisa dibacakan. Yohanes 13 ayat yang ke-16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Iya, inilah yang dia katakan. Tetapi apa yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang Farisi, justru mereka itu merasa lebih tinggi daripada tuannya. Kalau kita sebagai hamba Tuhan, kita tahu batasannya kita. Kita tidak lebih tinggi daripada dia. Kita tidak lebih berkuasa daripada dia. Demikian pula kita juga tidak
memiliki gaya hidup yang menyimpang daripada dia. Kenapa? Karena kita tahu dia adalah Tuhan, kita adalah hambanya. Nah, saudara, itulah yang Tuhan Yesus ingin sampaikan kepada saudara dan saya, bagaimana jika Anda dan saya menjadi hamba daripada Tuhan, kita tahu bahwa dia adalah yang termulia. Sedangkan kita tidak lebih tinggi daripada dia, kita tidak lebih berkuasa daripada dia, dan kita tahu di mana saja dia berada, kita ada di situ. Apapun yang Yesus Kristus lakukan, kita mau meneladani. Dan ketika Tuhan Yesus berkata, burung punya sarang, serigala punya liang, tetapi aku, anak manusia, untuk meletakkan kepala saja, aku tidak ada tempat. Berarti jika kita menjadi hambanya, kita justru sudah menjadi orang yang sejak pertama kali kita bersiap-siap dengan diri kita. Apakah kita bersedia untuk hidup dengan sangat-sangat sederhana? Karena saya tidak akan melebihi daripada tuanku sendiri. Oleh karena tuanku hidup dengan sangat sederhana, aku sebagai hamba akan hidup juga maksimal sama-sama sangat sederhana. Nah, saudara, justru di dalam kondisi yang seperti ini, Yesus Kristus Tuhan itu menunjukkan bahwa yang namanya hamba daripada Tuhan itu harus mengikuti semua teladan apa yang dilakukan oleh Kristus. Yohanes pasal 12 ayat 26, bisa dibacakan Pak Andri. Yohanes 12 ayat yang ke-26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Saudara, apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Yaitu ketika dia melayani di mana saja, kita berada di situ. Artinya apapun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, kita mau mengikuti teladannya dia. Kita mau napak tilas apapun yang dia sudah kerjakan. Nah, saudara, bedanya antara hamba Tuhan dan hamba uang berbeda sekali. Kalau hamba Tuhan, dia tahu apa yang menjadi target utama Tuhannya, itulah yang dia mau lakukan. Nah, saudara, Tuhan Yesus menginginkan setiap hamba-hamba Tuhan itu punya belas kasihan kepada orang-orang yang berdosa, agar supaya lewat belas kasihan kita ini tadi, orang yang penuh dengan dosa, itu pun bisa diselamatkan. Padahal di zaman sekarang mulai ada banyak orang yang berpikiran bahwa ketika orang-orang tersebut adalah bukan orang-orang benar, punya kecenderungan umat Tuhan zaman sekarang itu menghindari pergaulan dengan orang-orang yang berdosa. Dan saudara, padahal itu adalah target utama Tuhan Yesus. Aku datang bukan untuk orang yang benar, tetapi aku datang untuk orang yang... Nah, kemudian jika kita hari ini melihat kelompok tertentu adalah orang-orang berdosa, orang-orang bersalah, kemudian kita sengaja menghindari mereka gara-gara mereka adalah orang yang sedang bermasalah, pertanyaannya, siapa yang akan menjangkau orang-orang berdosa itu? Siapa yang akan menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan mereka? Saudara lihat, Tuhan katakan, bukan persembahan yang aku butuhkan daripadamu. Matius pasal 9, Pak Andri, ayat 13, tolong bisa ditampilkan dan dibacakan, supaya kita tahu terkadang kita sudah merasa hebat. Karena apa? Kita bisa memberikan persembahan kepada Matius pasal 9, ayat ke-13. Ayat ke-13. Ya, silakan. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Amin. Persembahan memang dibutuhkan karena pekerjaan Tuhan memerlukan duit, butuh dana. Tetapi jika Tuhan Yesus boleh memilih, dia berkata di dalam Matius 9 ayat 13, aku tidak membutuhkan persembahan.
Karena bagi Tuhan, dia bisa lakukan apapun. Tetapi dia membutuhkan hati seorang hamba memiliki belas kasihan yang sama seperti dia. Di mana belas kasihan ini justru dicurahkan, dipusatkan kepada targetnya, yaitu orang-orang yang berdosa. Nah sekarang lihat, orang-orang Kristen yang saat ini sudah biasa terlibat di dalam kegiatan gerejawi, yang sudah mulai belajar memberikan persembahan, begitu yakin bahwa dia adalah orang yang sudah diselamatkan, orang-orang suci. Namun apa yang terjadi? Justru kelompok-kelompok orang yang seperti ini hari ini banyak di dalam tanda kutip orang-orang tertentu ketika melihat, oh di situ ada kumpulan, katakanlah sekarang zamannya Zoom. Oh orang-orang yang lagi nge-Zoom itu adalah orang-orang yang sedang punya masalah, hidupnya lagi tidak beres. Kemudian Anda segera menghindar dari mereka. Saudara, pertanyaannya, siapa yang mau menjadi alat untuk dipakai oleh Tuhan menjangkau orang-orang yang sedang berdosa, menjangkau orang-orang yang sedang punya masalah, agar supaya orang-orang yang sedang punya masalah itu tadi juga bisa diselamatkan oleh Tuhan, oleh karena engkau dan saya memiliki belas kasihan Kristus untuk memperhatikan orang-orang yang sedang berjalan di jalan yang salah. Nah saudara, hamba uang justru tidak akan melakukan hal-hal yang seperti itu. Firman Tuhan pasti tadi dikatakan, di mana aku berada, pelayanku ada di situ. Demikian pula bagi seorang hamba uang, dia akan ada ketika uang itu ada di situ. Sehingga dia hanya banyak berpikir kepada komunitas-komunitas yang punya duit saja, agar supaya gereja tidak tekor, gereja tidak rugi. Sebab apa? Kalau kita melayani orang-orang yang tidak punya uang, persembahannya juga tidak seberapa. Masalahnya yang banyak. Apalagi mereka adalah orang yang sedang bermasalah. Apa hasilnya bagi sebuah gereja? Pikir mereka. Saudara, sehingga dengan demikian pula, saudara, kita menyaksikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya. Dia mengutus muridnya di dalam Matius pasal 10 ayat 7 dan 8. Silakan dibacakan Pak Andri. Matius 10 ayat 7 dan 8. Ya. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu beritakanlah pula dengan cuma-cuma. Amin. Engkau telah memperoleh karunia-karunia itu dengan cuma-cuma, oleh karena itu berikanlah juga dengan cuma-cuma. Saudara, Yesus Kristus Tuhan tidak pernah mengajar mendidik untuk mengkomersialkan segala bentuk pelayanan yang engkau berikan. Dia jelas berkata, beritakanlah kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Berarti setiap kita yang ngerti firman Tuhan harus menyampaikan kabar keselamatan ini kepada setiap orang yang bertemu dengan kita. Tetapi ketika kita diberi karunia-karunia yang lebih untuk memperlengkapi pelayanan kita, apa yang Tuhan Yesus ingin sampaikan? Engkau telah menerimanya semua karunia-karunia itu dengan cuma-cuma, maka berikanlah juga kepada mereka dengan cuma-cuma. Nah saudara, hamba uang selalu memanfaatkan apa yang menjadikan berkat bagi orang yang dilayani untuk dia tarik kembali, mendatangkan keuntungan bagi dirinya. Untuk itulah Tuhan Yesus katakan kepada ahli Taurat dan orang Farisi, mereka adalah hamba-hamba uang. Sebab apa? Mereka tetap nempel, pakai nama Tuhan. Zaman sekarang semua nempel, pakai nama Tuhan Yesus. Sehingga jemaat bingung membedakan mana yang asli, mana yang bukan. Karena apa? Karena mereka tetap memakai satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus. Tetapi yang membedakan adalah gaya hidup mereka pastilah tidak sama. Sebab hamba Tuhan
yang meneladani hidup Tuhan Yesus, para rasul dan para nabinya hidup dengan sangat-sangat sederhana. Tetapi mereka justru menampilkan segala sesuatu yang menyimpang daripada kehidupan Kristus itu sendiri. Mereka hidup dengan kemegahan, dengan kemewahan dan lain sebagainya, dengan kata-kata yang muluk-muluk dan lain sebagainya, hingga dengan kata-kata yang muluk-muluk itulah ada begitu banyak orang-orang pilihan Tuhan itu pun juga bisa tersesat oleh karena kata-kata manis yang diberikan oleh hamba-hamba uang tersebut. Dan hamba-hamba uang tersebut seringkali tidak bergaul dengan rakyat yang paling sederhana, tetapi justru mereka hanya bergaul kepada kelompok-kelompok komunitas tertentu. Bukan mereka-mereka yang tidak memiliki apapun, mereka-mereka yang hanya berharap pada pertolongan Tuhan, tetapi mereka justru bergaul dengan orang-orang yang bisa memfasilitasi dan lain sebagainya. Saudara, hal itu pun tidak salah jika Anda menjalankannya dengan benar, sebab Yesus Kristus Tuhan ketika dia melayani pun dia sering dijamu oleh orang-orang kaya. Ahli Taurat, orang Farisi yang kaya-kaya menjamu Tuhan Yesus dan para rasul. Namun yang kita perlu garis bawahi, di tengah-tengah jamuan itu pun Yesus Kristus Tuhan tidak mengharapkan persembahan daripada mereka. Oleh karena itu, dia justru berkata kepada saudara dan saya, persembahan aku tidak perlukan, tetapi aku membutuhkan belas kasihan. Sebab aku datang bukan untuk orang benar, tetapi aku datang untuk orang-orang yang berdosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian kita pun juga melihat di dalam Lukas pasal 11 ayat 13. Silakan dibacakan Pak Andri, Lukas 16 ayat 11 sampai dengan 13. Lukas 16 ayat 11 sampai 13. Ya. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Amin. Saudara, disinilah Tuhan Yesus akhirnya memberikan kesimpulan yang lebih gamblang kepada saudara dan saya. Dia katakan, harta benda, uang, mamon itu disebut mamon yang tidak jujur. Saudara, kenapa kok dia mesti katakan seperti itu? Karena apa? Mamon ini, uang ini adalah nilai tukar. Dia bisa Anda belikan untuk membeli apapun yang ada di dunia ini. Dengan uang yang sama, nilai tukar ini Anda bisa beli mobil mewah, beli rumah yang megah, beli hukum, beli macam-macam nikmat kedagingan, barang mewah dan lain sebagainya dengan mamon yang tidak jujur ini. Kenapa dikatakan tidak jujur? Karena apa? Mamon ini bisa menyeret setiap orang yang menjadi penyembahnya, itu menjadi orang yang jauh daripada Tuhan. Sedangkan dia juga katakan, kalau engkau tidak jujur dengan mamon ini tadi, kamu tidak setia dengan mamon yang tidak jujur ini, artinya jika Anda dan saya adalah orang yang tidak setia di dalam mengelola keuangan, maka dia katakan, siapa yang akan mempercayakan harta yang sesungguhnya kepada engkau? Sedangkan yang dimaksud harta yang sesungguhnya adalah keselamatan hidup kekal yang Anda dan saya akan nikmati. Sedangkan mamon ini adalah bukan hartanya kita. Sebab apa? Ketika setiap orang, setiap manusia meninggal, harta benda tidak ada yang bisa dibawa ke atas. Sehingga ini bukan hartanya kita. Sedangkan harta kita yang sesungguhnya, karena kita telah setia di dalam hal keuangan, kita telah jujur mengelola mamon yang tidak jujur ini tadi, maka kita diberikanlah harta kita sendiri, yaitu keselamatan, yaitu ketika kita pulang ke surga, kita mendapatkan hidup yang kekal. Saudara, oleh karena itu,
Kesimpulannya adalah ketika kita hidup, koreksi hidup saudara dan saya. Harta benda yang saya dapat, yang saya pakai untuk memberi makan anak cucu dan keluarga saya, itu berasal dari siapa? Jika Anda adalah orang yang jujur, pasti engkau akan mendapat berkat ini berasal daripada Tuhan. Kenapa? Karena engkau adalah seorang hamba yang jujur. Anda adalah seorang orang yang setia di dalam mengelola mamon yang tidak jujur ini tadi. Kenapa? Karena mamon yang tidak jujur ini bisa menyeret kita keluar dari garis kebenaran firman Allah. Tetapi kalau kita setia kepada Tuhan dalam hal keuangan, maka kita bisa mengelola mamon yang tidak jujur ini untuk aku pakai, untuk memuliakan Dia sebagai sang pemberi. Bukan aku diseret oleh mamon yang tidak jujur ini keluar dari garis kebenaran firman Allah. Oleh karena itu, saudara, sayang sekali jika ada hamba-hamba Tuhan yang hari ini justru memilih hidup tidak meneladani kehidupan Kristus. Kemudian, untuk menikmati segala sesuatu, mereka justru memberikan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Yesus yang adalah Tuhan masih ingat bagaimana dia dicobai di padang gurun dengan 3 macam pencobaan. Ubah batu menjadi roti. Bicara tentang kedagingan. Kemudian ditunjukkan segala kemegahan dunia. Jika engkau mau menyembah kepadaku, kata iblis, maka semua kuasa dan kemuliaan dunia akan kuberikan kepadamu. Bicara tentang keinginan mata. Yang ketiga, dia dibawa ke tempat yang tinggi dan iblis setannya berkata, jika engkau adalah anak Allah, loncat dari atas, terjun ke bawah, karena engkau dijamin. Malaikatnya akan menatang engkau, supaya engkau tidak terantuk kepada batu. Adalah kesombongan, keangkuhan hidup. Nah saudara, padahal kita tahu, dunia dengan segenap isinya cuma 3 ini. Dan ini ditawarkan oleh iblis setan. Sehingga hari ini kita berani menyimpulkan, jika ada gereja dalam tanda kutip, pendeta dalam tanda kutip, yang mengajarkan, menawarkan 3 perkara ini, pastilah dia bukan sebagai hamba Tuhan, tetapi dia justru sebagai hamba uang. Kenapa? Karena di dalam 1 Yohanes, pasal yang kedua, silakan Pak Andri, ayat 15 sampai dengan 17, sebagai penutup khotbah saya, dikatakan oleh firman Tuhan, ini sama dengan pencobaan yang dialami oleh Kristus di padang gurun. Nah, 17 ayat yang pasal 2 ayat 17. Dan ayat 15. Ayat 15. 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Saudara perhatikan ayat yang 3 ayat yang baru saja kita baca, kita dengar bersama-sama. Di situ dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau seorang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang ini. Nah saudara, berarti gereja tertentu dalam tanda kutip, pendeta tertentu dalam tanda kutip, yang mengajarkan bahwa kalau kau Kristen, kamu harus sukses, kamu harus demikian karena kamu anak raja dan lain sebagainya, sedang menawarkan 3 perkara yang ada di dalam dunia ini. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kenapa firman Tuhan katakan seperti ini? Karena Yesus yang adalah Tuhan, justru pernah dicobai dengan perkara yang sama. Sehingga kesimpulan kita, jika Yesus yang adalah kita punya Tuhan, kita punya Tuhan, kita punya Bapa,
dicobai dengan 3 perkara ini, maka saudara dan saya sebagai hamba, sebagai anak harus bersiap-siap. Kita pun akan mendapatkan pencobaan yang sama. Saudara, hari ini kita telah diajar oleh firman Tuhan, kita mengerti bagaimana hamba Tuhan, seperti apa hamba uang itu, maka saya yakin ketika Anda berjumpa dengan seseorang dalam tanda kutip, engkau bisa membedakan apakah dia adalah orang yang mengasihi Bapa atau dia justru orang yang mengasihi kepada mamon. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, terima kasih kepada Evangelis Bapak Roni Suwono yang sudah memberikan sabda firman Tuhan. Biarlah kita boleh menjadi hamba-hamba Tuhan. Ingatlah, kita selalu dicobai hari demi hari. Banyak sekali godaan, tapi ingat kita harus menjadi pelayan Tuhan, bukan pelayan uang. Pada saat ini saya akan membuka sesi doa syafaat. Saya mengundang bagi Bapak Ibu mungkin ada yang ingin disampaikan doa-doa permohonan, boleh. Nanti doa syafaat akan dilayangkan oleh Ibu Pendeta Anna Kesia. Baik, sekarang saya membuka, mungkin ada yang ingin doakan bagi saudara-saudari yang ada di sini, silahkan disampaikan kepada kami akan doakan. Dibuka saja mic-nya jika ingin disampaikan. Siap. Ya, mungkin ada dari Pak Pendeta Makmur Fitumayang mau menyampaikan, silakan. Baik, Shalom Bapak Ibu. Shalom. Pagi hari ini saya puji Tuhan bisa mengikuti ibadah di BCS ya Bapak Ibu ya. Jadi memang akhir-akhir ini penata layanan saya kurang maksimal ya karena kesehatan. Saya mohon dukung dalam doa syafaat pada pagi hari ini supaya tambah dikuatkan. Memang sih prinsipnya kita itu seorang pendeta hamba Tuhan itu memang tidak seperti yang diperkirakan orang power ya. Ada titik kelemahan. Jadi pada belakangan ini saya lemah. Saya lemah di dalam pelayanan saya karena pemikiran saya untuk siswa yang mereka yang kami didik untuk jadi laskar-laskar Tuhan tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Jadi kami lemah. Jadi saya terlalu banyak berpikir. Akhirnya saya dapat serangan yang namanya penyakit lambung ya. Karena saya berseru kepada Tuhan. Semua anak-anak MDSTT harus makan 3 kali sehari. Saya selaku pengawas yang membidangi aset STT. Jadi saya melihat pimpinan, dosen, staf, saya melihat semua banyak kelemahan. Jadi saya dimakan pikiran. Akhirnya saya sampai drop masuk rumah sakit karena siswa kita, apalagi zamannya PPKM ini, tidak ada yang bisa keluar. Jadi semua ada di kampus. Jadi saya berusaha menghubungi yang namanya sponsor dari mana-mana, karena memang 99% siswa kita itu gratis. Jadi karena mereka dari berbagai daerah. Yang saya mohonkan di pagi hari ini, supaya topang saya dalam doa, supaya saya lebih pulih lagi dari serangan-serangan yang saya rasakan ini, supaya pelayanan saya maksimal di gereja, di penata layanan di Zoom, terlebih di STT untuk anak-anak kita. Karena anak-anak kita, mereka tidak tahu kita sakit atau tidak. Tahunya mereka dapat ilmu yang kita berikan untuk mereka. Jadi saya tolong dukung dalam doa pelayanan saya, dan lambung saya yang masih suka kambuh
kalau memang saya berpikir keras untuk memikirkan anak-anak kita. Salam, puji nama Tuhan. Gitu ya. Baik, terima kasih Pendeta Makmur Situmeang. Kita akan sisipkan ke dalam doa pergumulan dari Bapak Pendeta Makmur. Kita sebagai manusia tentunya pasti lemah. Tapi percayalah bahwa Tuhan akan memegang tangan kita supaya kita tetap setia. Masih ada Tuhan